Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Imam Cik, Ketua BKM, pengurus BKM, kemudian yang saya hormati pimpinan Majelis Zikir Arafah, Ustaz Zur, para penasehat Arafah, kemudian ayahanda kami, kemudian para alim ulama, kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yusuf ada sebuah ayat pendek. Jadi Allah berfirman, nusibu birahmatina man nasya. Kami memberikan rahmat itu kepada orang-orang pilihan saja. Jadi tidak sembarangan orang. Jadi ada orang-orang tertentu yang diberikan rahmat Allah. Ini ayat ini untuk siapa ini? Rupanya ketika kita menelaah ayat ini untuk Nabi Yusuf rupanya. Nusibu birahmatina man nasya. Kami memberikan rahmat kepada orang yang kami kehendaki. Tetapi pada akhir ayatnya Allah mengatakan, pahala akhirat lebih besar lagi saya berikan kepada mereka. Artinya, kita kalau ingin seperti ini bisa enggak? Ya, nampak. Sedangkan ayat ini untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa, kenapa tidak bisa? Sekarang kita lihat, kenapa Nabi Yusuf begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf. Makanya kalau ingin diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, siap-siap untuk terus diuji oleh Allah. Ya, Nabi Yusuf dari umur 9 tahun sudah diuji oleh Allah. Ibunya sudah tidak ada. Kasih sayangnya itu dari ibu tirinya. Kemudian setelah itu dibuli lagi oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan lagi ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Tidak pernah Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, kenapa seperti ini ya Allah? Tidak pernah. Nabi Yusuf alaihissalam menerima setiap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke dalam penjara, dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, sebenarnya Nabi Yusuf 5 tahun dalam penjara. Cuma karena pada akhir 5 tahun itu kan masuk 2 orang pemuda. Ketika masuk 2 orang pemuda, mereka bermimpi. Maka salah satu dari mereka bertanya ke Nabi Yusuf alaihissalam, apa makna mimpi saya? Diterangkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu rupanya benar. Takwilan tafsiran Nabi Yusuf itu benar tentang mimpinya. Ketika pemuda ini keluar, Nabi Yusuf berpesan kepada pemuda itu, nanti kasih tahu raja ya, kalau saya bukan orang jahat. Kasih tahu raja sebentar. Dan tolong kasih tahu raja, kalau saya ini bisa keluar dari penjara, karena saya tidak berbuat salah. Rupanya murka Allah. Tidak boleh minta tolong sama orang lain. Ya, nampak. Turun malaikat Jibril, ini ada dalam tafsir Al-Baghawi. Malaikat Jibril di situ menyebutkan, ya Muhammad, kamu itu diperpanjang lagi oleh Allah dalam penjara 7 tahun lagi. Kenapa kamu minta pertolongan sama pemuda itu? Apa salahnya kamu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah? Ya Allah, saya tidak bersalah, tolong keluarkan saya dari penjara. Kenapa kamu minta kepada pemuda tadi? Maka di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, fazada, maka ditambah 7 tahun lagi. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam itu di dalam penjara 12 tahun. 12 tahun dalam penjara. Ketika berakhir, dan Nabi Yusuf tidak pernah protes. Nabi Yusuf tidak pernah protes.
Nabi Yusuf tidak pernah mengatakan, ya Allah kenapa engkau tambah lagi 7 tahun, tidak pernah protes. Kita baru sakit tiuro wauro ka protes lima. Ya nembak. Ya Allah lun tahajud, lun baca Quran, anak tinggal tapi pekan tahajud sakit kelun ya Allah itu. Ya. Jadi makanya sebenarnya kalau kita pahami duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedua mendumai. Kalau kita pahami itu, kita akan nikmati salat itu. Kita akan nikmati penyakit itu. Jadi makanya dalam itu berisi apa? Rabbighfirli, nempuh maaf de calon ya Allah. Warhamni, berikan rahmat kepadaku ya Allah. Yang kibar rahmat gedenya mentang tak korupsi tak gop tak cok tak gop kibar rahmat gejo oleh Allah memang. Diuji oleh Allah kita nak sanggup memang. Enggak sanggup kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajburni, paksa saya untuk beribadah ya Allah. Berikan kekuatan saya untuk beribadah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, berikan rezeki kepada hadini. Berikan petunjuk kepada saya. Wa'afini, ini pulih penyakit lo ya Allah ya. Ini ketika sakit minta tolong sama orang. Doktor nutulung tiak nyonyokan ron, kalau bukan doktor enggak sembuh penyakit saya yang kagura ada. Maka jangan sampai nanti ditambah lagi penyakitnya. Maka Nabi Yusuf kan gara-gara minta saja pertolongan. Maka coba lihat dalam surah Yusuf. Bagaimana pesan Nabi Yusuf kepada pemuda yang cepat keluar. Kan ada dua pemuda, satu cepat keluar, satu lagi di dalam penjara yang akan dieksekusi oleh raja. Satu lagi dia berhasil keluar. Maka Nabi Yusuf berpesan, tolong kasih tahu raja. Tidak ada guna, raja itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dalam problem, jalani saja problem itu. Jalani saja. Problem yang kita hadapi untuk mematangkan otak kita apa? Problem yang kita hadapi. Problem yang kita hadapi untuk mencapai sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang kita jalani sebelumnya. Maka Nabi Yusuf menjalani terus menjalaninya. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa kita lihat dalam surah Yusuf. Apa namanya? Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan gara-gara beliau itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, itu ketika Nabi Yusuf sama Zulaikha, Yusuf suka Zulaikha, Zulaikha suka Yusuf. Kemudian di dalam tafsir Al-Wasit diungkapkan dalam termasuk Al-Baghawi, fara'a wajha abihi. Nabi Yusuf melihat muka ayahnya rupanya. Dan ayahnya mengatakan, Nabi Yakub mengatakan, ya Yusuf, anta maktubun fil kitab. Namamu tertulis di dalam kitab, di Lauhul Mahfud. Kalau kamu seorang nabi, tidak pantas kamu lakukan hal ini ya Yusuf. Maka Nabi Yusuf lari, linasrifa anhu su', saya palingkan muka Yusuf dari hal berbuat jahat. Nabi Yusuf jalani itu. Tidak pernah protes pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir beliau 12 tahun dalam penjara, turun malaikat Jibril. Fanazala Jibril, wa qala Jibril. Jibril berdialog dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Jibril? Kamu sebentar lagi akan keluar dari penjara ini. Bisa babi ru'yatil malik. Sebab apa? Mimpi raja. Kamu tenang saja. Nanti raja bermimpi. Raja kalau belum polam pak. Raja belum bermimpi lagi. Ini merupakan awal daripada kebahagiaan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kita itu kalau kita hadapi sakit, jalani saja, nikmati saja. Kita susah, nikmati saja. Yang jelas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Yo ujo baca katutah ne mak. Ujo baca panai mak katutah. Ujo take katutah. Ujo anu bino katutah ne mak. Jalani saja sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti endingnya kita lihat ne Pak, endingnya kita lihat. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dia jalani saja, menjalani saja. Kemudian turun malaikat Jibril mengatakan, nanti Yusuf, kamu itu akan keluar dari penjara, la takhruju minas sijni bisababi ru'yatil malik. Dengan sebab mimpi raja. Kamu tahu nggak apa mimpi raja itu? Padahal raja belum bermimpi lagi, Mak. Nanti mimpi raja seperti ini. Kalau ditanya sama raja, jawabannya ini. Ya, kamu tenang saja. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, kamu nanti pantasnya yang mengatur Mesir ini. Yang mengatur Mesir adalah kamu. Nanti kalau ditawarkan jabatan, terima saja. Artinya ini menunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam tidak minta jabatan. Hanya leka jabatan, tidak minta jabatan. Kenapa? Jabatan ditawarkan kepada beliau dan Nabi Yusuf tidak minta jabatan. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan,
Saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah, yang minta jabatan sama saya tidak pernah saya berikan, kata Rasulullah. Ya, nembak. Jadi maka dalam hadis lain nanti saya lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang meminta jabatan akan membuat dia susah nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah. Tetapi ketika seorang itu ditawarkan jabatan, ya, ikut apa jabatan, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu dia nanti, akan membantu dia dalam kesusahan, akan membantu dia dalam problem, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pertama. Itu di situ disebutkan tentang larangan haram meminta jabatan. Ya. Karena apa? Ada maksud lain. Karena ada dua orang pemuda menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih ini. Ketika itu apa? Ada sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Ini dua pemuda ini mendekati sahabat dekat Rasulullah. Dicukeh ini, urang dalam. Tolong bawa kami sebentar ke Rasulullah. Tolong bawa kami sebentar. Ya, untuk apa? Ada sesuatu hal yang ingin kami sampaikan. Mereka laki jabatan Pak sama Rasulullah. Ketika pemuda ini sampai, udah nyokan Rasulullah apa? Jihgero ngomong sendiri. Pemuda pertama meminta, ya Rasulullah, nunjuklah jabatan dulu. Paling enggak jaga-jaganya Baitul Mal ataupun nunjuklah ya Rasulullah. Ya, kan dulu kan ada Baitul Mal kalau bukan apa, awai na Baitul Mal ya Pak. Menyudina syariat Islam ya hana Baitul Mal ya Pak. Ya Rasulullah, nunjuklah jabatan Baitul Mal. Kemudian pemuda kedua ditanya, kamu mau apa? Saya sama juga seperti beliau. Ya, Pak. Saya mau jabatan-jabatan itu ya Rasulullah. Ya. Apa jawab Rasulullah? Saya bersumpah demi Allah, tidak pernah saya berikan jabatan kepada kalian berdua. Iplung urung dua-dua ya, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat yang paling dekat lagi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, lun kau urung paling tongen ron. Ya, Pak. Saya selalu berjihad. Oh, kenapa tidak pernah kau berikan jabatan kepada saya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, jabatan itu adalah zulumat, kegelapan itu. Sanggup kamu bertanggungjawabkan nanti? Memang enak, kata Rasulullah. Saya melihat kamu tidak sanggup, kamu tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Maka saya tidak memilih kamu untuk jabatan ini. Saya pilih orang lain, kata Rasulullah. Maka jangan pernah senang kepada jabatan. Inilah Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan, waj'alni ala khazainil ardi. Wahai raja, jadikan saya itu ala khazainil ardi. Artinya bendahara. Tapi sebelumnya jangan salah, raja dulu yang menawarkan sesuatu. Maka setelah itu, rupanya betul datang utusan ke penjara. Jadi datang utusan penjara, wahai Yusuf, kamu sekarang dibebaskan. Tidak mau saya, dengan satu syarat. Ya, nembak. Raja bingung, nembak. Maka raja mengatakan, wa qalal maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Coba kamu bawa Yusuf itu. Kok takwil mimpinya itu mentakwilkan mimpi saya kok seperti apa namanya? Sesuai, Pak, dengan apa yang saya duga, kok sesuai. Coba bawa kemari dia sebentar. Nabi Yusuf tidak mau. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Pak, tidak ada orang yang ingin dikeluarkan dari penjara kasih syarat lagi, enggak ada, Pak. Dalam detiknya itu binya, Pak. Nyo tengok tepi bukan hanji knowledge Pak. Tapi Nabi Yusuf engkau akan dengan satu syarat. Kalau enggak ada sesuatu, enggak mau saya keluar dari penjara. Ya, raja bingung. Apa syaratnya? Nabi Yusuf mengatakan, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Coba tanya sama wanita-wanita yang sudah terpotong tangannya. Siapa yang salah dulu? Saya yang salah atau mereka yang salah? Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf tidak membawa-bawa nama Zulaikha di situ? Padahal otaknya adalah Zulaikha, Pak. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sebuah ini Zulaikha, Zalikha, satu lagi Ra'ila, Pak. Kalau di dalam Taurat itu Ra'ila. Yang kagak jauhi. Nyo maksudnya yupo panjang ceramah, hana panjang sih tetap anu. Tetap anu ceramah walaupun kejauhi, Pak. Sudah waktunya kita berhenti nanti. Jadi Ra'ila, Pak. Dalam Taurat itu Ra'ila. Ada yang mengatakan Zulaikha, ada yang mengatakan Zalikha. Kenapa Nabi Yusuf tidak membawa nama Zulaikha? Karena Nabi Yusuf berterima kasih sekali pada suaminya yang sudah memberikan tempat yang baik, namanya Itfir. Sebagian tafsir mengatakan bukan Itfir, tapi Qitfir. Kenapa Itfir dan Qitfir? Kenapa berubah? Orang Mesir itu, ka itu sering sekali dirubah menjadi alif. Ya, yaqulu laka menjadi yaqulu lak. Yaqulu laka kata orang. Yaqulu laka mereka ka itu berubah menjadi a, ya, Pak. Daqiq menjadi daik.
Daik, ya nampak. Daik, Yaqul, Yaul, Qitfir, Itfir. Maka kita jangan bingung nanti, kok nama raja kok dua? Nama itu menteri pertahanan, bukan raja, Pak. Suami Zulaikha menteri pertahanan. Kalau kita melihat di dalam tafsir At-Tabari, beliau bukan raja. Raja waktu itu namanya Malik bin Rayyan. Rupanya Nabi Yusuf tidak tahu kalau Qitfir sudah meninggal, suami Zulaikha sudah meninggal, tidak tahu. Dan Nabi Yusuf menjaga betul nama Zulaikha sehingga tidak diungkapkan di depan raja. Maka raja penasaran, ada apa dengan wanita ini? Kalau itu betul suaminya Zulaikha, maka akan tahu suami Zulaikha. Maka itu bukan suami Zulaikha menjadi raja. Raja itu Malik bin Rayyan. Dalam satu tafsir Rayyan bin Malik. Maka raja bingung, kok ada menyebutkan wanita-wanita terpotong tangan? Siapa itu? Rupanya Zulaikha merasa bersalah juga, dia ikut juga padahal tidak dipanggil ke kerajaan. Datang Zulaikha, ditanya oleh raja, "Nyonya apa kenal?" Ya, "Saya tidak panggil kamu, ya saya panggil wanita-wanita ini yang sudah terpotong tangannya. Kamu ngapain kemari?" Zulaikha mengakui, "Wahai raja, Yusuf tidak bersalah. Yang salah adalah saya. Yang membuat dia di penjara adalah saya. Saya yang menyuruh suami saya untuk memenjarakan dia. Sehingga suaminya kan sudah meninggal dunia. Makanya setelah keluar dari penjara, yang menikahkan Yusuf dan Zulaikha adalah Raja Malik bin Rayyan. Lihat dalam tafsir Al-Baghawi nanti. Dinikahkan oleh raja. Ya. Walaupun sebagian penafsir mengatakan tidak dinikahkan dengan Zulaikha. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raja makin penasaran dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ini cuma menjelaskan nusibu bi rahmatina man nasya, itu saja. Jadi jangan nanti alehoho ayat kayak plong, Pak. Kita situ saja. Kami berikan rahmat kepada orang yang kami pilih, yaitu Yusuf. Kita ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Yusuf sehingga menjadi orang pilihan. Ya, Pak. Maka katanya diarahkan oleh ayat itu, jadilah kamu seperti Yusuf walaupun cuma 0,00 sekian persen sebagai Yusuf. Kemudian ketika itu raja merasa penasaran, siapa itu Yusuf itu? Kok wanita ini mendukung Yusuf, Zulaikha mendukung Yusuf? Siapa itu Yusuf? Astakhlishu li nafsi, bawa dia kemari. Setelah sampai ke situ, raja rupanya pandai 70 bahasa. Raja ini cerdas sekali, 70 bahasa. Dan raja juga cerdas. Raja tidak hanya mendengar saja dari perkataan orang yang pernah masuk penjara tentang keadaan Yusuf. Raja tidak hanya mendengar saja dari Zulaikha. Raja tidak hanya mendengar saja dari wanita yang sudah terpotong tangannya. Wa kallamahu. Raja mengajak dialog Nabi Yusuf dengan 70 bahasa. Rupanya kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam melebihi kecerdasan raja. Kalau kita tanya, dari mana ilmu ini, Pak? Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan nusibu bi rahmatina man nasya. Saya ajarkan apa saja kepada Yusuf. Beginilah yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Yang diajarkan oleh Allah jami'al lughat, semua bahasa penduduk dunia. Maka kecerdasan Nabi Adam itu melebihi kecerdasan para malaikat. Manusia belum ada, cucu anak Nabi Adam belum ada, tapi Nabi Adam sudah tahu bahasa penduduk dunia. Maka malaikat angkat tangan. Ya, nampak. Illa ma'allamtana. Kami tidak tahu apa-apa ya Allah kecuali yang kamu ajarkan kepada kami ya Allah. Rupanya raja bingung juga, kok bisa ini Yusuf ini? 70 bahasa bisa. Ketika Yusuf waktu itu wakallamal malik, Nabi Yusuf ngomong dengan raja bil lughatil ibraniyah, dengan bahasa Ibrani yang raja tidak tahu. Waktu itu apa kata raja? Ayu lisanin hadha. Bahasa siapa yang kamu ngomong ini? Dijawab oleh Nabi Yusuf, lughatu abi, bahasa ayah saya Nabi Yakub alaihissalam. Makanya keturunan Nabi Yakub itu sampai Bani Israel, Yahudi dan Nasrani sampai sekarang bicara bahasa Ibrani dan bukan bahasa Arab. Ya, nampak. Jadi bahasanya tidak dipahami, Pak. Maka Netanyahu itu ketika dia ngomong hanya paham nih, Pak. Bahasa Inggris bukan, bahasanya bukan. Maka diterjemahkan nanti dalam bahasa Arab, ya, Pak. Kan bahasa Arab apa, Pak? Dia berbicara bahasa Ibrani. Sudah. Raja salut, kok begini? Saya kok tidak tahu bahasa itu. Di mana bahasa ini? Di Asia. Bahasa Asia. Kemudian fasalima Malik. Nabi Yusuf alaihissalam dengan sekali lagi dia ngomong dengan raja dengan bahasa Arab. Rupanya Nabi Yusuf adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Itu keturunan Nabi Yakub kan ngomong bahasa Ibrani. Tapi Nabi Yusuf juga diberikan ilham oleh Allah, diajarkan oleh Allah untuk bisa memahami bahasa Nabi Ismail alaihissalam. Apa bahasa Nabi Ismail?
Syauqi Dhaif di dalam kitab beliau Al-Adab Al-Arabi di situ mengatakan awwalu man sakana Makkah Ismail alaihissalam wa awwalu man takallama al-Arabiyyah Ismail alaihissalam. Manusia pertama yang tinggal di Mekah itu adalah Ismail. Manusia pertama yang ngomong bahasa Arab itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Maka secara logika saja tidak mungkin keturunan Nabi Ishak bisa ngomong bahasa Arab kecuali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.